Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman dan masih juga mengupas tentang seputaran saya yang terkena asam lambung GERD anxieties psikosomatis ya. Nah, sebelum videonya saya lanjutkan, saya mohon di subscribe dulu, kemudian di like, kemudian di komen, kemudian di share ya. Boleh di share di WA, di Facebook, di Instagram, dan di media sosial yang lainnya. Boleh, silakan, bebas ya. Karena untuk subscribe itu gratis ya, biar video saya berkembang dengan baik, biar saya tambah semangat lagi nge-share videonya sama kalian. Tolong di subscribe ya. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu asam lambung ya, GERD ya, kemudian anxiety dan psikosomatis ya. Karena sering banyak orang bertanya kenapa sih asam lambung itu bisa menjadi anxiety dan psikosomatis ya. Sebetulnya untuk asam lambung GERD ya, kemudian anxiety psikosomatis itu berbeda ya, berbeda jenis ya. Namun ada keterkaitannya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan asam lambung sudah saya jelaskan di video sebelumnya, kalau asam lambung itu memang cairan asam ya yang bisa membantu pencernaan kita ya. Dan asam lambung itu diproduksi oleh tubuh kita untuk pencernaan. Jadi kalau misalkan tanpa ada asam lambung, itu pencernaan kita itu tidak akan bekerja dengan maksimal ya. Jadi asam lambung itu tidak berbahaya, namun bisa mengganggu ketika asam lambung itu produksinya berlebih ya. Kalau misalkan asam lambungnya berlebih, produksinya berlebih, itu bisa mengganggu kita ya. Nah, kemudian asam lambung itu bisa mengganggu kita itu kalau misalkan bukan pada tempatnya ya. Jadi tempat asam lambung ya di lambung itu sendiri. Namun kalau misalkan ketika keluar dari lambungnya itu, ya itu bisa mengganggu ya dan bisa menimbulkan sensasi yang lain-lain. Nah, kalau misalkan anxiety itu adalah kecemasan ya, kecemasan yang berlebih, kecemasan. Nah, kenapa kecemasan itu bisa terjadi dari asam lambung ya? Saya jelaskan dulu tentang anxiety-nya ya. Anxiety itu sebetulnya kecemasan ya, kecemasan. Jadi mental kita itu terganggu ya, kecemasan, mental terganggu. Jadi intinya psikis ya, psikis, pemikiran kita yang terganggu oleh asam lambung itu sendiri gitu ya. Jadi kenapa yang mengalami asam lambung itu bisa mengalami kecemasan, bisa terganggu psikisnya ya? Karena memang yang mengalami asam lambung itu sebetulnya yang mengalami GERD itu dia itu belum mengerti, belum paham ya. Jadi sensasi yang dirasakan oleh dia itu merupakan hal yang sangat baru gitu ya, merupakan hal yang sangat baru, beda dengan sakit-sakit yang lain. Nah, kalau misalkan sakit-sakit yang lain gitu semacam misalkan sakit kepala biasa gitu, itu memang kita sering alami ya. Dulu sebelum terkena GERD juga kita sering alami dan rasanya seperti itu ya sensasinya. Nah, kemudian ketika terkena GERD itu sakitnya berbeda ya, berbeda, sensasinya nggak nyaman, nggak enak gitu. Jadi kita itu kepikiran ya, karena mendapatkan hal yang baru yang dirasakan, itu perasaannya aneh. Jadi ada ketakutan tersendiri gitu ya, ada ketakutan tersendiri. Kita itu takut ya seolah-olah kita itu hidup tidak akan lama lagi ya. Nah itu ya, jadi menimbulkan kecemasan, psikis kita terganggu gitu ya. Itu sepengetahuan saya ya. Karena kalau misalkan sakit yang lain tidak sampai menyebabkan mental kita terganggu, karena kita itu sudah terbiasa ya. Kayak macam beginilah, kalau misalkan kita nih misalkan kulit keiris pisau gitu kan, itu kan hal yang sering terjadi gitu ya, dan sensasinya sudah hafal gitu ya. Jadi yang dirasakannya itu sudah hafal betul kalau misalkan teriris pisau, misalkan rasanya seperti itu gitu ya. Nah, jadi karena sering dialami, kemudian sakit kepala juga sering dialami gitu ya, sakit kepala biasa waktu kita normal belum terkena GERD, sensasinya sudah tahu. Jadi itu tidak menimbulkan kecemasan, itu tidak menimbulkan psikis kita terganggu. Nah, tetapi kalau semenjak dapat GERD ya, asam lambung GERD,
itu sensasinya sangat berbeda sekali, sangat aneh sekali, jadi hal yang sangat baru. Nah, hal yang sangat baru itu yang menyebabkan kita tidak nyaman ya, tidak nyaman seperti mau mati gitu ya, sensasinya itu cemas gitu. Nah, jadi menimbulkan kecemasan ya, menimbulkan anxiety psikosomatis, psikis kita yang terganggu. Kenapa bisa terganggu? Ya karena kalau misalkan kita sudah agak membaik, kemudian sensasinya timbul lagi, kita itu mengalami ketakutan tersendiri ya, ketakutan tersendiri, takutnya itu terulang lagi ya, karena memang sensasinya nggak nyaman ya, nggak enak gitu ya, nggak nyaman, nggak enak gitu ya, jadi ya nggak enak aja lah gitu ya. Nah, biasanya orang yang anxiety psikosomatis itu mengalami trauma ya. Trauma dari apa? Ya trauma dari sensasi yang pertama kali dirasa itu nggak nyaman, nggak enak gitu ya. Jadi kalau misalkan ada sensasi sedikit lagi gitu, jadi kita trauma teringat sama kejadian yang pertama ya, kejadian sensasi yang pertama itu serasa pengen mati ya, bukan pengen ya, serasa akan mati, kemudian kelayangannya hebat gitu, pusing, dan hal yang sangat baru itu kita itu sering menyimpulkan bahwa itu adalah mendekati kematian gitu ya. Nah itu, jadi sementara kita belum siap untuk mati, tetapi sensasinya ada sensasi seperti mau mati, sehingga menimbulkan ketakutan tersendiri ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi hubungan antara anxiety ya, psikosomatis dengan asam lambung itu seperti itu ya. Jadi sensasinya memang sangat aneh sebetulnya, itu berbeda ya. Kalau misalkan asam lambung itu penyakit dalam tubuh, tetapi kalau anxiety psikosomatis itu dari pikiran ya, pikiran kita yang terganggu, psikis kita yang terganggu, mental kita yang terganggu. Terganggunya ya karena sensasi daripada asam lambung itu sendiri teman-teman ya. Saya juga itu bisa menjelaskan karena memang itu yang saya alami ya waktu itu. Saya alami itu, jadi saya bisa menyimpulkan bahwa saya waktu itu terganggunya karena memang dari sensasi yang saya alami gitu. Sebetulnya yang waktu pertama itu saya tidak ada cemas ya, tidak ada cemas, tidak ada anxiety ya. Jadi psikis saya itu yang pertama itu tidak terganggu ya. Jadi normal-normal aja ya. Cuman waktu itu saya sering ke dokter, sering ke rumah sakit, dan sensasinya terulang kembali, sehingga saya menyimpulkan sendiri bahwa waduh ini jangan-jangan ajal saya itu telah tiba gitu. Nah justru mental itulah ya, pemikiran itulah yang bisa mengganggu saya ya. Sementara perasaannya akan mati, sementara saya belum siap mati, jadi ada ketakutan tersendiri ya. Jadi itu ya yang menyebabkan anxiety saya waktu itu ya. Jadi sekali lagi saya jelaskan, ada yang bertanya waktu di video-video sebelumnya, dan kemarin juga saya udah janji mau menjelaskan tentang apa sih asam lambung sama anxiety psikosomatis ya. Itu berbeda ya. Kalau asam lambung GERD itu memang medis ya, medis dari tubuh. Kalau misalkan anxiety psikosomatis itu mental ya, mental psikis kita yang terganggu, yang diakibatkan daripada asam lambung GERD ya, seperti itu ya teman-teman. Nah memang sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali yang terganggu psikisnya, yang terganggu mentalnya, yang disebabkan oleh asam lambung GERD. Itu memang diakibatkan karena dia itu belum paham ya, termasuk saya dulu ya, itu belum paham. Memang sensasinya agak aneh ya, bukan agak aneh lagi, aneh ya, beda dengan sakit-sakit yang lain. Kalau sakit yang lain itu kita memang sebelum terkena asam lambung GERD itu memang sering alami seperti pusing, kelayangan gitu ya, akibat panas-panasan, akibat hujan-hujanan, terus sakit badan akibat kerja keras. Itu memang dulu sering kita alami ya, tetapi tidak menyebabkan anxiety ya, tidak menyebabkan kecemasan, psikis kita tidak terganggu, mental kita tidak terganggu. Karena kenapa? Ya karena memang sensasi seperti itu kita sering alami dulu ya sebelum terkena asam lambung. Nah ketika terkena asam lambung GERD,
itu sensasi seperti pusing ya di kepala itu berbeda ya, berbeda dengan sakit kepala sebelum terkena GERD anestesi, sebelum terkena GERD ya, itu sangat berbeda sekali. Nah, perbedaan itu ada sifat ada sensasi aneh itu yang menyebabkan kita cemas ya, karena kita mendapatkan hal yang baru ya, sensasi yang baru, dan sensasinya itu seperti napas ngos-ngosan, dada sakit, kemudian seperti orang yang mau meninggal sementara kita belum siap ya untuk meninggal, jadi ada ketakutan sendiri. Nah, itu hubungannya ya. Jadi yang terkena anxieties psikosomatis diakibatkan dari asam lambung itu, nah memang seperti itu ya. Jadi ketakutannya daripada sensasi asam lambung GERD anxieties psikosomatis. Ya jadilah kalau sebetulnya asam lambung itu asam lambung ya, GERD ya GERD gitu ya. Anxieties psikosomatis ya anxieties psikosomatis gitu, berbeda. Tetapi kalau misalkan rata-rata orang yang terkena asam lambung GERD itu sensasinya aneh, kemudian seperti orang mati, jadi menimbulkan ketakutan ya, menimbulkan ketakutan tersendiri, akhirnya cemas, mental kita jadi terganggu, psikis kita terganggu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk menjelaskan apa perbedaannya asam lambung GERD dan anxieties psikosomatis, nah seperti itu ya yang saya alami. Sekali lagi saya itu bukan dokter ya, saya bukan profesor, saya bukan dokter ahli, saya hanya membicarakan tentang sepengalaman saya yang saya rasakan memang seperti itu ya. Makanya saya itu waktu pertama diponis asam lambung GERD itu sebetulnya saya nggak apa-apa ya, cuman kesininya ada ketakutan tersendiri gitu ya, cemas ini itulah dan sebagainya. Saya lari lagi ke rumah sakit, konsultasi lagi dengan yang di rumah sakit, dan ternyata yang di rumah sakit itu menyarankan saya itu untuk ke psikiater ya waktu itu. Nah, saya bertanya lagi ke dokternya, saya bilang, dok kenapa, kan ini saya itu medis ya, saya itu medis, yang terkena itu asam lambung GERD gitu ya. Iya pak, katanya bapak mental sekarang udah kena, katanya gitu. Untuk memulihkan mental bapak, saya harap bapak mending ke psikiater aja. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi saya menyimpulkan waktu itu saya terkena anxieties psikosomatis karena saya memang terkena asam lambung, karena sensasinya yang aneh sehingga menimbulkan menimbulkan mental saya yang terganggu gitu ya. Jadi sebetulnya asam lambung itu GERD itu ya gampang ya, yang susah itu ininya isi kepala, mental kita yang perlu dilatih lagi ya, karena untuk melatih mental itu sangat susah sekali ya. Tetapi setelah dipelajari kesininya ternyata memang gampang ya. Gampang itu buat saya yang sudah sehat, tetapi saya juga dulu memang seperti Anda yang sedang alami itu rasanya susah sekali mengendalikan pikiran ya, mengendalikan pikiran, melawan kecemasan, melatih mental itu sangat susah dulu ya, sangat susah sekali dulu itu. Tetapi sekarang kalau sudah sehat seperti sekarang itu, kalau misalkan kepikiran yang kayak dulu lagi, saya suka tersenyum. Saya juga dulu memang susah seperti itu ya. Kalau misalkan ada teman-teman yang komen, Pak katanya gimana cara mengendalikan pikiran, nah saya juga dulu susah gitu ya, jadi sering bertanya-tanya gimana nih cara mengendalikan pikiran, gimana ini cara mengendalikan pikiran. Tapi ternyata setelah sehat, saya pelajari, saya ingat-ingat, oh ternyata memang seperti itu ya harusnya gitu ya. Nanti ya saya share lagi video tentang cara mengendalikan pikiran, cara mengendalikan cemas, jadi cara melatih psikis kita yang terganggu, cara melatih mental kita yang terganggu. Nanti saya akan share lagi videonya di video selanjutnya. Nah itulah teman-teman seputaran tentang hubungan asam lambung GERD dan anxieties psikosomatis. Untuk video selanjutnya saya akan jelaskan cara melatih mental kita, cara melatih psikis kita ya supaya kembali lagi normal. Nanti saya share lagi di video selanjutnya. Nah itulah teman-teman video dari saya. Sebelum saya akhiri, tolong di subscribe dulu karena subscribe itu gratis untuk berkembangnya video saya, biar saya tambah semangat lagi share video sama kalian ya. Yang sedang mengalami, saya doakan cepat-cepat sembuh, cepat-cepat pulih, kembali lagi normal seperti dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.